warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah. Terima kasih karena sudah sedia menunggu kami. Maaf sekali karena kami telat untuk memulai acara hari ini. Insya Allah kajiannya akan segera dimulai. Sudah siap? Puasa semuanya? Insya Allah, semoga lancar ya. Baik, singkat kata, langsung saja kita panggil Ustadz Muhammad Fikri ke depan. Silakan Ustadz. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah ana fi afiyah. Wa kaifa halukum? Hal antum tayyibun? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Masya Allah. Ustaz, hari ini kita mau bahas tema tentang pengen ini, pengen itu. Kayaknya relate banget ya kayak sama kehidupan kita sehari-hari. Benar apa benar? Pengen cepet naik haji ya kan, amin ya kan, pengen cepet lebaran, bener gak? Baik, Ustaz, sebenarnya Ustaz, dalam memaknai pengen ini, pengen itu dalam Ramadan ini, kita boleh gak sih Ustaz sebagai makhluk Allah yang sangat kecil ini, kita tuh banyak nuntut sama Allah? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, Allahumma faqihni fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada hari-hari yang spesial ini, di hari-hari yang istimewa, di hari-hari yang selama ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada hari yang spesial itu. Saya tidak akan banyak mukaddimah pada kajian hari ini, karena kita akan banyak berbicara tentang tema yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan manfaat buat kita. Kita akan berbicara tentang tema yang sebenarnya ini tuh keresahan hati kita semua. Jadi tema ini muncul dari keresahan hati, baik dari yang berbicara maupun yang menjadi pembawa acara, maupun juga yang hadir di acara ini. Ya, mungkin ini bisa menjadi keresahan hati yang nantinya akan mengarahkan kita pada jawaban yang benar dari semua keresahan itu insyaallah ta'ala. Nah teman-teman sekalian, ngomong-ngomong soal pengen ini dan itu. Pengen ini dan itu. Kadangkala ya, kita itu pengen ini, Allah pengennya itu. Kadangkala kita pengen itu, Allah pengennya ini. Kadangkala kita pengen ini dan itu, dan Allah nggak pengen ini dan itu. Maka itu semua relate. Kita semua berharap sesuatu, menginginkan sesuatu. Pantaskah kita sebagai seorang hamba itu menginginkan ini dan itu sebenarnya? Kalau ditanya pantas atau tidak pantas, kembali kepada apa yang kita inginkan. Tapi kalau dikembalikan kepada fitrah, fitrah kita sebagai manusia ini memang merengek, banyak maunya. Jadi manusia itu tercipta banyak pengennya. Ya jelas, pengen ini, pengen itu. Kadang-kala awalnya pengen ini, dikasih ini, nggak jadi Allah pengennya itu. Dikasih itu nggak jadi Allah pengennya yang ini. Terus begitu, kehidupan kita seperti itu isinya. Betul memang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam surat Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Suka berkeluh kesah. Ketika dikasih keburukan, dia ngerengek, marah-marah, ngedumel. Dan ketika dikasih kebaikan, dia malah berbangga diri dan pelit sama apa yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Jadi kita ini kadang-kala lagi susah, minta lancar rezeki. Pas lagi lancar rezeki, nggak inget pas lagi susah. Nah itu bahasa ayat ini tuh ke situ. Jadi supaya kita itu merenung bahwasanya kita yang banyak minta ini, Allah Subhanahu wa taala kabulkan satu persatu, dan harus ingat Allah kasih ini dengan tujuan tertentu. Maka kita tidak boleh hanya sekedar meminta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan yang pertama ini, kalau ditanya pantas atau tidak pantas, coba jawab deh. Kita orangnya banyak mau nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama teman-teman semua di sini, pantas atau tidak?
Ini saya tanya sama kita semua. Kita ini banyak minta, banyak ngerengek kepada Allah, banyak berkeluh kesah kepada Allah. Saya tanya, pantas atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat antara para ulama ini. Ada yang jawab tidak, ada yang jawab iya. Ada yang jawab iya gitu. Ada iya lagi. Tapi kalau ditanya pantas, sekali lagi, pantas atau tidak pantas, kita tidak bisa menjawabnya. Sebab ini fitrah kita sebagai manusia. Memang begitulah, harus dimaklumi sosok manusia yang banyak pengennya. Sehingga dalam hal ini yang harus diarahkan, pengen apanya itu harus sesuai dengan apa yang kita persembahkan. Jangan menjadi hamba yang banyak nadah tapi sedikit ibadah. Itu poin pertama yang harus dicatat. Jangan menjadi hamba yang banyak nadah padahal sedikit ibadah. Padahal malas ibadah. Giliran disuruh ibadah, malas-malesan, tapi giliran ngerengek paling kenceng suaranya. Paling maksa dikabulin sekarang. Padahal ketika Allah panggil, pura-pura nggak dengar. Jadi kalau pengennya banyak, harusnya juga kecepatan kita di dalam menyambut panggilan Allah itu lebih cepat. Itu poin yang penting sekali di pembahasan pertama ini. Jadi kalau ditanya pantas tidak pantas, jawabannya ini fitrah. Yang tidak pantas adalah kita yang banyak nadah, nggak mau ibadah. Itu apa kesimpulan pertama dari saya. Nah. Kita banyak nada, tapi kita kurang ibadah. Bukankah Allah tuh suka mendengar jeritan dan juga doa-doa hambanya Ustaz? Berarti kita itu boleh berdoa berlebihan atau sadar diri Ustaz dalam berdoa kepada Allah? Ini pasti suara hati kita semua diwakili. Berterima kasihlah kepada pembawa acara itu. Karena ketika disampaikan seperti itu, lah tapi kan Ustaz, nah gitu kan. Nanti Anda sampaikan lagi berikutnya, tapi kan Ustaz, ada lagi tapinya. Dan ini memang normalnya seperti itu. Jadi ketika kita tahu kita ini banyak minta kepada Allah tapi ibadah kita sedikit, bukankah Allah suka kita merengek? Bukankah Allah suka kita menadah? Bahkan kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Bahkan Allah sendiri yang bilang, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan jawab. Itu kan Allah yang suruh. Banyak minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan kabulkan. Bahkan Allah yang bilang sendiri, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah sendiri yang bilang ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab semua doa semua orang yang menadahkan tangannya meminta kepadaku. Artinya memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, apakah kita tidak boleh banyak minta kepada Allah? Boleh, Allah yang suruh. Kita terus merengek dan meminta kepada Allah. Apakah kita harus tahu diri? Ya minimal mikir. Minimal mikir. Bagaimana mungkin kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas kita tidak mendengar panggilannya? Orang tua aja, kalau yang dia suruh nggak diturutin, boro-boro mau dikasih apa yang kita pinta, itu orang tua. Kalau orang tua pengen kasih apa yang kita pinta, ya kan dirayu dulu. Bantuin dulu masak, bantuin dulu cuci piring, bantuin dulu beli garam, kan gitu ya. Baru tuh nanti mau apa dikasih. Orang tua juga tahu kita kayak gitu tuh gara-gara ada. Nah itu tahu deh, paham betul. Allah juga tahu kok kita banyak menadah, kita banyak minta itu gara-gara kita ada maunya. Ya sudah. Dan makanya dalam hal ini tentunya kita tidak bisa menafikan bahwa setiap kita minta kita ada maunya. Betul, tapi minimal tahu diri. Kita faham posisi. Lihat ayat yang tentang ini tadi, Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau hambaku itu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang di mana aku, katakan kepadanya aku itu dekat. Ayat ini mengandung makna Allah itu dekat, yang jauh kita. Berarti kalau mau meminta kepada Allah banyak mau, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala baru minta. Jangan dari jauh mintanya. Dan kita tidak perlu merengek berteriak-teriak. Bahkan Nabi SAW juga menjelaskan dalam hadisnya bahwa yang kalian minta itu Allah yang maha dekat. Kenapa harus teriak-teriak? Kenapa harus maksa? Allah dengar segala bisikan kita. Maka dalam hal ini mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru pinta, maka dekat Allah mengabulkannya. Kalau jauh susah. Jadi jangan berharap banyak. Kalau kita bukan orang terdekat, itu mudah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi ordal itu berlaku. Ordal itu berlaku. Tapi ordal di sini, bagaimana caranya Allah cepat mengabulkan doa seorang hamba karena dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh jangan harap. Allah saja tidak kenal dia. Allah saja nggak pernah ngelihat dia.
Ya, kalau misalnya dipanggil aja pura-pura nggak dengar, kok tiba-tiba mau didengar gitu. Ketika Allah bilang hayya 'alas shalah, dia masih nggak dengar, tapi ketika dia butuh, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun kita mau merengek, teruslah merengek. Doa itu ibadah. Dalam keadaan di hati kita, Allah pasti menjawab doa-doa kita. Kata Nabi SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ibadah, wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi hati yang yakin Allah jawab. Allah ijabah doa-doa kita. Innallaha la yastaqbilu du'aan min qalbin lahin ghafilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan tidak percaya Allah bisa ngabulin doa. Jadi kalau pengen dan itu silakan. Cuma tahu diri, mendekat dulu kepada Allah, puji dulu Allah Subhanahu wa taala, baru minta apa yang kita pengen. Makanya di dalam adab doa kita pertama harus memuji dulu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, yang Maha membolak-balikan hati. Kita puji dulu Allah, baru kita minta. Maka dalam hal ini tahu diri itu penting. Walaupun sebenarnya kita itu memang dianjurkan banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ustaz, kalau tanda kasih sayang Allah kepada kita itu apakah selalu dalam bentuk rezeki, kebahagiaan, ataukah musibah itu adalah tanda kasih sayang Allah? Nah, tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, love language. Kalau kata orang Persia gitu ya, love language. Jadi tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu berbeda dengan tanda cintanya kita kepada hamba yang lain. Kalau kita kepada hamba yang lain itu punya love language-nya masing-masing. Ada ini dan itu. Tidak perlu saya sebutkan ya, saya bukan anak Jaksel soalnya. Tidak perlu ini dan itu. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala punya cara tersendiri di dalam mencintai hambanya. Kadang kala Allah itu menginginkan hambanya dan mencintai hambanya dengan cara membuatnya terus menangis. Kadang kala Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya dengan terus kasih ujian. Hikmahnya supaya dia terus merengek kembali kepada Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya saya kasih nikmat, mungkin dia menjauh, nggak akan minta lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala buat dia susah terus, diuji terus, dibuat nangis terus, dibuat ujian terus. Sehingga dengan terus begitu, minimal dia terus kembali kepada Allah. Coba tanya diri kita, memangnya kapan ingat Allah kalau bukan lagi kena masalah? Kita lagi senang boro-boro ingat Allah. Ya contoh misalnya lagi bukber, lagi senang-senang sama teman-temannya, ada yang ingat Allah nggak? Kalau lagi reunian nggak ada yang ingat Allah tuh. Di meja tuh, ya Allah ngobrol sampai jam 12 malam. Subuh, maghrib lewat, isya lewat, taraweh lewat, tilawah sih nggak usah ditanya. Lewat semuanya. Kita nggak ingat Allah kalau lagi reunian. Begitu pulang, ketabrak, ingat Allah nggak? Nah itu caranya. Ya kalau nggak digituin nggak ingat Allah dia. Maka kadang-kala Allah Subhanahu wa taala itu bahasa cintanya dengan cara ujian. Ini kata Nabi SAW, Innallaha idza habba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah itu ketika mencintai seorang hamba, Allah uji dia. Makanya manusia yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Sebab Allah paling cinta kepada mereka. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Orang yang paling susah ujiannya adalah para nabi, kemudian orang berikutnya, orang berikutnya, orang berikutnya. Itu ujian yang Allah SWT berikan kepada hambanya. Maka tadi kita datang ke sini, misalnya ada yang hujan-hujanan. Ada yang hujan-hujanan enggak? Coba angkat tangan yang hujan-hujanan. Oh, masih basah kelihatan itu ya. Yang hujan-hujanan datang ke sini, diuji sama Allah Subhanahu wa taala sampai basah bajunya segala macam. Itu mungkin cara Allah sayang. Mungkin kalau enggak kayak gitu, ada kemaksiatan lain yang kita lakukan. Mungkin kalau tidak dengan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala buat kita lupa kepada Allah. Sehingga dengan cara seperti itu Allah sayang sama kita. Jangan suudzon. Jangan berburuk sangka kepada apa yang Allah tetapkan buat kita. Semua itu ada baiknya meskipun saat itu rasanya buruk. Kan kita sering lihat nonton video-video tuh, ada orang misalnya dia harus jatuh, ya. Ternyata kalau dia nggak jatuh, dia ketiban bangunan. Misalnya seperti itu. Jatuh menurut dia itu takdir buruk, tapi kalau ketiban sama bangunan tadi lebih buruk lagi. Begitu cara Allah. Misalnya tadi kita lagi jalan ke sini, tiba-tiba hampir keserempet sama mobil. Gara-gara hampir keserempet, kita jatuh ke kubangan air. Basah. Basah itu jadi lebih baik dibandingkan kita keserempet. Nah, ini berarti hikmah yang harus kita lihat. Al khairu khiratullah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Dan kita tidak boleh sok tahu soal itu. Terutama bulan Ramadan ini. Terutama di bulan Ramadan. Contoh misalnya kejadian banjir kemarin. Ada yang kena banjir di sini? Ada? Alhamdulillah enggak.
Saudara-saudara kita kena musibah, diuji sama Allah SWT dengan banjir di bulan Ramadan, bayangin. Kebayangkan siang-siang harus bersihin area banjir lagi puasa. Kan perjuangannya berat, itu diuji sama Allah SWT. Mungkin begitulah cara Allah SWT sayang kepada hambanya. Makanya Allah SWT uji mereka dengan ujian tersebut. Nah, Ya Ustaz, bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Apakah benar Ustaz, kalau kita bertaubat pada Allah dari dosa-dosa kita yang lampau, yang mungkin dosa besar, dosa kecil yang kita sadari atau enggak, itu pasti akan diampuni oleh Allah? Benar nggak Ustaz? masalahnya saya belum dikabarin sama Allah, Kak Meli. Dikabulin apa enggak gitu, diampunin apa enggak. Saya nggak dapat japrian. Kan ada ya di negara kita tuh yang ditelepon langsung sama Allah ya. Insya Allah. Saya ditelepon langsung sama Gusti Allah katanya. Pakai apa nomornya kira-kira? XL kah, M3 kah? Saya nggak tahu tuh. Kok bisa ditelepon sama Allah gitu? Nah, saya belum ditelepon kebetulan gitu. Saya nggak tahu. Apakah itu dikabulkan? Apakah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, tugas kita di dalam melihat indikator seperti ini bukan nanya diampuni atau tidak. Kita sedang ada di proses itu atau tidak? Kita ada di proses orang-orang yang sedang meraih ampunan itu atau tidak? Kalau tidak, nggak usah ditanya diterima atau enggak, ngelakuin aja belum gitu. Nah, bulan Ramadan ini isinya ampunan semua, dari puasanya sampai tarawehnya. Itu semuanya ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan hadisnya sudah kita hafal, setiap malam kultum imam itu pasti dia baca hadis ini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dan dia berpuasa karena iman dan karena ikhlas berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya itu kita melakukannya karena keimanan kita. Bukan karena mayoritas orang melakukannya. Tapi karena kita panggilan iman. Yang kedua karena kita ikhlas. Nah, orang yang puasa karena pengen dapat THR, berarti dia nggak dapat ampunan ini gitu. Indikatornya dilihat dari itu aja. Jadi kalau dia puasanya karena iman dan puasanya karena ihtisab, itu berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan para ulama sepakat hadis ini menjelaskan bahwa dosa yang diampuni maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Tapi apakah menutup kemungkinan dosa besar diampuni? Tentu tidak. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak memilih dosa mana yang Allah ingin ampuni dari kita. Sehingga kalaupun melihat indikator hadisnya, yang diampuni itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, yaitu terserah Allah. Semakin kita mendekat dan merayu Allah, meminta kepada Allah mengampuni dosa kita, maka diampuni insya Allah. Makanya Ramadan itu, dari awal puasanya sudah berisi pengampunan dosa, ditambah tarawehnya. Jadi siangnya itu ampunan dosa. Ya, puasanya itu ampunan dosa. Malamnya juga qiyamnya ampunan dosa. Makanya kata Nabi SAW, Man qama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam, dia berdiri, menghidupkan malamnya. Ini jangan tanya sama saya, Ustaz, berarti yang nggak berdiri nggak diampunin dosanya gitu. Makanya di sini mendirikan, bukan berdiri. Barang siapa yang mendirikan, menghidupkan malamnya, dan dia melakukannya karena panggilan iman, dan dia melakukannya karena ikhlas kepada Allah SWT, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Contoh, di sini ada yang usianya 50 tahun nggak? Ada nggak? Ada yang 50 tahun? Oh, karena syaratnya sampai berapa? Alhamdulillah ya, lolos berarti ya. Lolos seleksi, alhamdulillah. Yang ada 50 tahun maka tidak sesuai dengan kriteria ya. Tapi walaupun nggak apa-apa, duduk jangan bangun keluar, nggak apa-apa, tenang aja. Saya tidak mengusir juga gitu. Tapi maksud saya di sini kalau yang usia 50 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dia 49 tahun yang lalu. Ya, anggaplah dia mulai dosa usia berapa sih anak mulai dosa? Usia berapa anak mulai dicatat dosanya? 25, terlaluan. Terlaluan, pengen bener. 15. Dari angka 15 baligh, dia baru mulai dicatat pahala dan dosanya. Kalau di bawah itu, dosa ditanggung sama pembuatnya. Orang tuanya ditanggung sama orang tua. Jadi dosa ditanggung sama orang tuanya. Maka pahalanya orang tuanya dapat, dosanya juga orang tuanya dapat. Makanya ada bocil-bocil bandel yang dosa orang tuanya. Yang dosa orang tuanya, karena orang tuanya tidak mengawasi, tidak membimbing dan seterusnya. Maka dari usia 15. Kalau dia usia 50 tahun, berarti mulai dari 15 sampai 49 sampai 50 itu Allah SWT ampuni dosa-dosanya. Ini bonus dari Allah. Nah, ini harusnya dilihat. Kalau pengen ini dan itunya tuh dikerucutkan menjadi pengen ampunan Allah dan rahmat Allah gitu loh. Pengen ampunan Allah dan surga Allah, itu yang diprioritaskan di bulan Ramadan ini.
Makanya nanti di ending bulan Ramadan ada doa yang diminta, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yaitu doa meminta apa? Ampunan Allah. Gimana doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau itu Maha Pemaaf. Engkau mencintai permohonan maaf. Maka maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Maka ampunilah, hapuslah dosa-dosa kami. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal kita sudah dikasih jaminan, di akhir dikasih penguatan. Di awal tuh jaminan, memang belum tentu, tapi di akhir kita kuatkan, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah hapuskan. Berarti kan semakin kuat bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan. Dan banyak orang-orang yang menyia-nyiakannya. Orang banyak menghabiskan waktu untuk mencari validasi manusia dibandingkan validasi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin videonya akan viral nanti. Banyak orang mencari validasi manusia daripada validasi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin? Banyak orang akhirnya berbangga-bangga diri tentang pencapaian di bulan Ramadan. Dan tidak mau berbangga-bangga soal pencapaian di hadapan Allah selama bulan Ramadan. Kali-kali kalau reunian, ketemu itu jangan nanya sudah punya apa, sudah kerja di mana. Tapi sudah hatam berapa kali. Catat yang mau reunian. Ada yang reunian enggak? Baru malam ke-8 udah padat banget jadwal bukbernya. Allah. Baru nih hari keberapa ini? Ke-8 baru. Tapi jadwal bukbernya udah 35 hari dilihat-lihat. Sampai lebaran. Sampai baru malam ke-8 udah jadwal halal bihalal udah jelas. Antum, kadang-kadang kita memikirkan sesuatu yang gak penting. Padahal ini Ramadan nih, cari dulu yang penting-pentingnya. Jadi kalau ketemu orang, harusnya pencapaian yang ditanya, pencapaian soal Ramadannya. Kamu gimana puasanya udah full? Kamu gimana tarawehnya full? Kamu gimana tilawahnya? Sudah hatam belum? Itu yang ditanya. Jangan datang pakai lanyard biru, lanyard merah. Copot lanyardnya udah selesai kerjanya masih dipakai aja gitu. Kan gregetan kita. Maka yang seperti ini tuh bahaya gitu. Merusak Ramadan. Bagaimana mungkin kita bisa mengorbankan Ramadan yang isinya ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari validasi manusia. Yang harus kita cari validasi Allah. Jadi sering-sering ke rumah Allah biar Allah tuh kenal sama kita. Dapat validasi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Menjauh dari Allah berarti jauh dari segala akses meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyakin japri. Banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu kunci kita mendapatkan keutamaannya. Sehingga ampunan itu insya Allah diterima kalau kita itu mendekat terus kepada Allah. Dan minta itu jangan cuma sekali terus sombong gitu. Ustadz, saya ini sudah bertaubat lebih dari 250 kali Ustadz. Tapi kok kelihatannya Allah tidak terima taubat saya gitu. Nah ini dia dapat telepon dari siapa coba? Kan dia suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ngabarin dia udah suuzon, Allah enggak terima taubat saya. Misalnya ada ini fakta, misalnya ada yang dia bilang kayak gini. Ustadz, saya sudah berusaha taubat Ustadz. Ingin sekali saya berubah menjadi lebih baik. Tapi godaan selalu membawa saya kembali lagi ke jalan syaitan itu. Apa yang membuat kita seperti itu? Mungkin taubatnya belum benar. Mungkin cara minta ampunnya juga salah. Sehingga Allah belum mengampuni dosa kita, maka kita tetap di kobangan yang salah. Syarat taubat teman-teman, itu kurang lebih ada 3. Yang kayak gini tuh dicatat. Supaya pulang itu bukan kenyang perut doang, tapi kenyang juga akalnya. Ini kalau bukan ustadz yang ngomong gini gak nyampe ke jamaah nih. Yang kayak gini tuh harus dibawa pulang. Ilmu yang seperti ini tuh dibawa pulang. Supaya kita pulang tuh bukan modal story. Story Masya Allah titik-titik gitu. Anak kalau pulang dari kajian milenial buka Instagram tuh Allah tagnya yang mana yang di-repost gitu. Banyak banget. Ilmunya nyampe apa enggak gitu. Nah yang seperti ini diingat-ingat. Jadi syarat taubat itu kurang lebih ada 3. Yang pertama menyesal. Orang kalau gak nyesel gak mungkin bisa taubat. Dia harus nyesal dulu, dia tahu itu salah. Yang kedua memohon ampun. Yang ketiga, bertekad untuk meninggalkan dan berubah menjadi lebih baik. Menyesal, memohon ampun, bertekad. Singkat aja saya. Menyesal, memohon ampun, bertekad. Jadi tekad yang terakhir itu apa? Tekad kita berusaha ingin meninggalkannya. Contoh, kayak tadi kasusnya orang tadi misalnya, kenapa saya masih terus seperti ini padahal saya sudah berusaha taubat? Karena masih ada di circle yang sama. Pergi dari circle itu. Karena masih ada di tempat yang sama, cari tempat yang lain. Itu baru benar. Terus juga tekad untuk berusaha menjadi lebih baik. Contoh, Ustadz saya ini kecanduan sekali Ustadz sama nonton drama Korea. Ada di sini yang kecanduan? Kelihatan muka-mukanya, nggak usah jujur, ketahuan. Di sini kecanduan Ustadz, saya sampai kecanduan. Bahkan tarawih aja saya cari masjid yang paling cepat Ustadz. Supaya saya lagi maraton kok, ini drakor soalnya.
Saya lagi maraton drakor, pokoknya imam baca panjang dikit saya hujat. Siapa suruh ganggu saya lagi maraton? Pokoknya imam baca alif lam mim dikit saya sorakin. Karena dia lagi sibuk sama maratonnya. Dia seperti ini misalnya, saya kecanduan sekali Ustaz. Gimana saya tilawah enggak, tarawih enggak khusyuk, puasa juga isinya cuma nonton doang. Bagaimana cara tobatnya? Tadi menyesal, ya Allah kayaknya saya salah Ramadan ngisi dengan seperti ini. Kayaknya saya keliru deh. Nyesal dulu. Yang berikutnya apa? Memohon ampun, ya Allah ampuni saya. Saya dikasih bertemu dengan bulan Ramadan, masih diizinkan masuk ke bulan Ramadan, malah menyanyiakannya. Padahal teman saya pengen banget dia ikut Ramadan juga, ternyata udah dikubur duluan. Tapi saya yang dikasih kesempatan malah seperti ini. Yang berikutnya bertekad, ya Allah kalau gitu saya sekarang bertekad meninggalkan drama Korea ini, ya Allah. Buang laptopnya. Ya tekad. Buang laptopnya, tekad. Pilihannya gini, mau dihapus videonya atau dibuang laptopnya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bohong. Selama case HP-nya masih gambar yang idolanya nggak mungkin dihapus. Nanti dibuka wallpapernya tuh masih opa-opa gitu. Pas saya buka ini bapaknya Mbak, bukan Ustadz katanya. Bening amat bapaknya perasaan. Nggak mungkin. Yang seperti itu nggak mungkin. Maka tekadnya tinggalkan. Jadi jangan banyak curhat ke Ustadz soal itu deh kalau nggak mau ada tekad untuk berubahnya gitu. Saya sudah cukup dihujat sama drama-drama Korea itu ya. Sama orang-orang pecinta Korea itu. Cukup lah. Karena mereka itu kalau dibilangin nggak ada menyesalnya gitu. Saya yang menyesal nasihatin dia gitu. Saya jadi menyesal, saya bertobat kepada Allah SWT. Makanya seperti ini kita jadikan sebagai pegangan. Tadi syarat taubat. Wallahu a'lam. Nah Ustadz, bagaimanakah agar doa kita cepat diijabah oleh Allah? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk kita berdoa agar cepat diijabahnya? Terima kasih Ustadz. Tentang doa teman-teman sekalian. Pertama memang Allah SWT berjanji mengijabah semua doa-doa kita. Allah mengijabah doa-doa kita. Karena Allah yang suruh berdoalah kalian maka aku akan ijabah segala doa-doa kalian. Bahkan dalam hadis kita lihat ada sebuah riwayat mengatakan Allah SWT itu malu apabila seorang hamba menadahkan tangannya lalu turun kosong gak bawa apa-apa. Jadi setiap hamba yang menadahkan tangannya dia akan turun membawa apa yang ia pinta kepada Allah SWT. Pasti. Itu jaminan dari Allah SWT. Selama dia berdoa, yakin, tadi saya bilang hadisnya, yakin Allah SWT bisa menjawab doa-doanya dan juga doanya itu menggunakan adab-adab. Nah, adab-adab doa ini harus dipahami. Ya, makanya di antaranya yang pertama apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang jelas-jelas saja, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad itu salawat yang jelas. Yang top itu bukan salawat ya. Gedek banget saya dengernya gitu loh. Top. Sabar Ustadz, puasa, sabar. Minum gak ada minum? Apa ini top. Scroll top lagi. Scroll top apa sih? Saya belajar top ini dulu semester 3 di kuliah. Ketika ini viral saya bilang ini apa sih gitu loh. Yang begini tuh apa? Kenapa harus viral gitu loh. Scroll dikit, semua konten masakan top gitu. Ini ngaji nanti ada yang pakai sound itu saya delete itu. Enggak saya repost. Pakai top apa lagi? Nah itu bukan sholawat ya. Itu bukan sholawat. Sehingga jangan bilang Ustaz Ramadan itu harus diperbanyak dengan sholawat. Maka yang viral top itu gitu. Itu bukan sholawat. Sholawat jelas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu sholawat. Terus baru berikutnya kita minta ya Allah. Saya ini banyak dosanya. Minta ampun dulu gitu loh. Jadi kalau minta doa itu minta ampun dulu ya Allah dosa saya banyak. Saya ini banyak kesalahannya gitu. Jadi banyak muhasabah dulu. Makanya di antara doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira di awal. Bukan di akhir. Jadi Rabbighfirli itu di awal. Minta ampunan Allah SWT di awal, bukan di akhir. Begitu udah minta ampunan, baru masuk ke doanya. Jadi ada muqaddimah dulu, baru masuk doanya. Nah ditutup sama, ya Allah engkaulah yang maha mengabulkan doa, maha mendengarkan gitu. Itu doa yang benar. Tata cara yang doa yang benar itu begitu. Ya, maka dalam hal ini doa-doa itu juga ada adabnya. Kalau adabnya sudah dijalankan, nah ada nih booster doa dipercepat, dikabul oleh Allah SWT. Ada waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab. Di antara waktu mustajab adalah kita saat sedang berpuasa. Kata Nabi SAW ada doa-doa yang tidak terhalang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah da'watus shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai dia buka.
Itu Allah kabulin. Makanya lagi puasa tuh banyakin doa. Banyakin minta kepada Allah SWT. Apalagi barusan kita hujan. Karena di waktu hujan juga mustajab waktunya. Jadi kalau lagi hujan, kita sedang berpuasa, apalagi safar, ada yang di sini di atas 80 km datang ke sini. Nah kan safar dia misalnya. Maka udah safar, hujan, puasa, jomblo lagi gitu kan. Ini terzolimi barusan doa aja. Nah itu yang terzolimi kan dekat doanya dengan Allah SWT. Maka waktu-waktu ini bisa digunakan. Di antaranya adalah tadi saat puasa, terus juga nanti nih menjelang buka itu waktu yang mustajab. Makanya istilah ngabuburit itu harusnya digunakan untuk berdoa. Ngabuburit itu isinya berdoa. Itu baru benar ngabuburitnya. Jadi kita banyakin doa kepada Allah SWT. Azan gak usah ditungguin. Maghrib pasti datang. Kita banyakin doa. Kadang-kadang Masya Allah rating TV itu tinggi banget menjelang maghrib itu. Iklan muter-muter itu lagi, sirup merah lagi muter-muter. Nah kita nungguin aja sampai hafal iklannya gitu. Maka daripada seperti itu berdoa. Karena waktu itu mustajab. Jadi menjelang maghrib, lalu ketika azan maghrib saat berbuka. Nah saat berbuka itu mustajab. Ini saya bilangnya yang bulan Ramadan aja ya. Di luar Ramadan masih banyak. Waktu berbuka itu juga mustajab. Makanya kalau kita berbuka banyakin doa. Ustaz, doa buka puasa itu sebenarnya yang Allahumma lakasum itu apa yang zahaba dhama'u? Dua-duanya boleh. Kalau saya hafalnya Allahumma barik lana boleh Ustaz? Boleh. Kalau bismika Allahumma keluar gak? Bikin emosi Ustaz, bismika Allahumma ayat dibaca. Bismika Allahumma Ahmud jangan dibaca pas buka. Terserah Allahumma barik lana boleh kalau enggak hafal. Allahumma lakasum itu juga boleh. Zahaba dhama'u juga boleh. Yang penting jelas berdoa intinya. Itu tujuannya kenapa ada doa berbuka. Karena di situ waktu mustajab untuk berdoa. Jangan disia-siakan. Nah berikutnya juga kalau bulan Ramadan. Di waktu sahur. Waktu sahur itu harus banyak berdoa. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun kata Allah SWT. Orang-orang soleh itu mereka menghidupkan waktu sahur dan mereka meminta ampun kepada Allah SWT. Kata Allah juga as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Di antara hamba-hamba yang spesial adalah al-mustaghfirin bil ashar. Hamba-hamba yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Makanya sahur melek. Sahur sambil merem lagian antum. Sahur itu melek, sambil makan itu, selesai makan jangan lanjut. Nah, ini bahaya nih yang suka tidur-tidur ini. Jadi begitu selesai sahur, banyakin doa. Sahur itu makanya afdolnya diakhirkan. Supaya begitu selesai makan langsung sholat subuh. Kalau antum sahurnya jam 2, ya sudah pasti tidur lagi. Dan subuhnya pas duha, kan gitu. Ini kalau terjadi di Ramadan juga, payah nih kayak gini-gini. Jangan sampai Ramadan seperti itu juga. Harus ada perubahan. Maka dalam hal ini kalau misalnya sahur, jam-jam akhir, setelah makan udah siap-siap sholat. Kalau belum masuk waktunya, banyakin doa. Terus berdoa kepada Allah. Ya Allah kasih saya ini, minta ini, minta ini. Nggak apa-apa. Kasih semua keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hanya Allah yang mampu. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Terus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bosan soal itu. Nah. Baik, nah Ustaz. Sebentar untuk kakak-kakak boleh agak maju sedikit karena di belakang masih ada yang belum kebagian tempat Kak. Aku mau ingetin karena kita nanti akan sholat berjamaah, jadi tolong dijaga wudunya. Apabila masih ada yang belum wudu boleh disambi wudu dari sekarang ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, Ustadz, boleh nggak kita Ustadz sebenarnya dalam kita beramal atau kita bersedekah, boleh nggak sih kita tuh mengharapkan imbalan kepada Allah? Misal ya Ustadz, saya mau ngasih anak yatim sebanyak 100 orang agar supaya rizki saya lancar, keluarga saya begini. Apakah itu boleh Ustadz? Silakan Ustadz. Nah, saya kasih waktu duduk dulu itu, kasihan yang lagi ruku, saya ceramah lagi. Gak apa-apa, duduk dulu, santai dulu, ambil tempat yang nyaman, asal jangan kenyamanan. Yang nyender-nyender boleh agak bangun, supaya gak dibangunin orang nanti. Yang laki-laki yang di belakang tembok boleh geser, biar ustadznya ngelihat. Yang di balik tembok ini nih, geser. Cari tempat yang kelihatan mau ustadznya.
Alasannya supaya ustadznya jadi saksi nanti. Ditanya sama Allah. Pas di depan Allah dia bilang, saya dulu ikut kajian milenial ya Allah. Yang benar kamu. Mana buktinya? Coba panggil ustadznya. Nah, saya dipanggil. Ustadz, betulkah ini orang pernah? Ya Fikri, benar nggak orang ini pernah kajian milenial? Tahu, saya bilang. Nggak pernah kelihatan. Makanya ngelihat sini, minimal yang ikhwan ini jangan bersembunyi di balik tabir. Ya. Nah gitu dong, baru. Jadi cari tempat-tempat yang kelihatan. Supaya jelas. Jadi guru itu, kalau dulu kami ngaji itu, guru harus kenal sama murid. Karena dengan cara dikenal oleh guru, maka kita mendapatkan keberkahan yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan bisa jadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat mereka nanti ketika disuruh cari siapa murid-muridnya. Itu makanya pentingnya kita seperti itu. Nah, saya lupa pertanyaannya. Kan? Enggak, saya masih ingat. Ya, Tentang baik. mengharap balasan Baik. dari apa yang kita lakukan, ya kan? Benar. Bagaimana kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap imbalan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, boleh atau tidak? Nah, saya tanya hadirin di sini, boleh atau tidak? Udah jadi ustazah semua lagian. Kan? Saya tanya boleh atau tidak? Boleh, padahal nggak boleh itu belum tentu gitu kan. Jadi tanya boleh atau tidak berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Justru perintah. Konsep beribadah itu intinya adalah mencari perbuatan yang Allah ridhoi dan Allah cintai dan hanya berharap balasan dari Allah semata. Jadi kita berharap semua balasan yang dari Allah aja. Terserah Allah siapin apa balasannya boleh. Yang penting ganjaran dari Allah. Bukan dari manusia. Karena Allah SWT berfirman apa? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami, ini salah satu contoh, sesungguhnya kami ketika memberikan makan orang-orang yang membutuhkan itu, kami tidak ingin dibalas dengan terima kasih ataupun balasan sebagai upah. Yang kami harap hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Dan definisi ikhlas itu memurnikan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting bagi kita untuk melakukan sesuatu dengan tujuan hanya ingin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kalau kita balasannya itu realistis? Barang siapa yang ini maka mendapatkan ini. Misalnya gitu kan? Contoh sedekah, barang siapa sedekah maka balasannya misalnya 700 kali lipat. Bolehkah kita melakukan ibadah karena kita tahu ganjarannya besar? Boleh. Selama balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak boleh itu ibadah tujuannya balasan manusia. Ada orang datang ke kajian milenial tujuannya pulang pengen dapat jodoh. Enggak boleh. Ada orang pengen datang kajian ke sini, pulang bisa bawa bungkusan makanan. Enggak boleh. Itu namanya keinginan hal-hal yang manusia. Dan kalau kita datang ke pengajian, datang ke tempat-tempat yang kita mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, cari balasan Allah saja. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala kasih ganjaran begini dan begitu, itu boleh kita lakukan. Contoh misalnya tentang Lailatul Qadar. Tentang malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Boleh enggak kita dapetin malam tersebut karena tahu balasannya besar? Boleh, karena balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanya gini, Ustadz, bagaimana kalau saya itu sholat duha supaya rezeki saya lancar? Pastikan kita sholat duhanya karena Allah. Meskipun kita tahu balasan orang yang rajin sholat duha, rezekinya lancar. Jadi jangan dijadikan, ya Allah nih saya sholat duha ini berharap rezeki saya lancar ya Allah. Kalau enggak lancar saya salam nih. Enggak boleh. Ngancem gitu ceritanya, enggak boleh. Maka dalam ini kalau dia sholat, dia cari pahala Allah SWT. Ya Allah, saya mencari ridhamu. Dan mudah-mudahan ini adalah sebab saya mendapatkan rezeki darimu. Sama seperti orang yang masukin kotak amal itu. Ketika dia masukin, gak usah banyak request. Masukin aja, yang ganti Allah. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah itu tidak mungkin menzalimi kita walaupun sebesar biji dzarrah. 1000 itu dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Baik dan buruk dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini kalau canceling itu lama banget requestnya itu. Ya Allah pengen ini, pengen itu, pengen 2000 pengen ini dan itu gitu loh. Udah masukin aja, udah 2000 perhitungan lagi gitu. Yang 100 aja gak pantas hitung-hitungan. Ini lagi 2000 lama. Ini di sampingnya gedek kan gitu ya. Ini 2000 lama banget lagi orang doanya gitu.
Udah ibadah aja, Allah yang balas. Jadi kita dalam beribadah itu, definisi ikhlas itu, seolah kita melakukan sesuatu, nggak pengen dibalas apapun oleh manusia, kecuali yang balas Allah saja. Itu definisi ikhlas yang paling simpel. Artinya kita hanya berharap benar-benar Allah yang balas. Contoh misalnya anak yatim. Sedekah kepada anak yatim. Sebenarnya di luar Ramadan itu sangat dianjurkan. Nah ketika bulan Ramadan, Nabi SAW itu meningkatkan kuantitas sedekahnya. Perhatikan sabda Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini. Karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW itu adalah manusia paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi SAW lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Artinya kalau Nabi SAW itu dermawan di luar Ramadan, masuk Ramadan lebih dermawan lagi. Kita yang biasa di luar Ramadan itu sedekah 10.000, begitu masuk Ramadan naik. Terserah mau 15.000 kek, mau 20.000 kek, mau 30, mau 100.000, naik pokoknya. Atau misalnya jumlahnya ditingkatkan, biasanya sebulan cuma 2 kali, tingkatkan jadi setiap hari. Begitu bulan Ramadan. Nah soal bersedekah kepada anak yatim, tentu ya ini saya pengen meluruskan sekalian aja deh. Tentang kategori anak yatim. Teman-teman sekalian, anak yatim itu kalau di bahasa kita yang tidak punya ayah, yang sudah meninggal. Yang ayahnya sudah meninggal, dia masih punya ibu, itu yatim. Tapi kalau dalam ilmu syariat atau fikih, yatim itu yang tidak punya ayah atau yang tidak punya ibu. Karena dalam fikih itu tidak ada istilah piatu, sama-sama yatim. Makanya yatiman. Yatiman itu berarti nggak ada dua-duanya. Jadi kata yatim di dalam syariat, di dalam fikih itu, bagi yang tidak memiliki salah satu dari orang tuanya. Dan kategori yatim itu bertahan sampai dia baligh. Selesai baligh tidak lagi disebut yatim. Maka jangan sampai ada santunan anak yatim yang datang anak-anak kuliahan. Udah itu kan katanya harus dielus palanya kan gitu. Ini kan ustadznya gimana coba itu? Waduh kan gitu. Makanya seperti ini salah. Tentunya yang disebut yatim itu kategorinya di bawah usia baligh. Berarti maksimal 15. Yang udah di atas 15, orang tuanya misalnya sudah tidak ada, ya sudah. Kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terus katakan saya ini anak yatim loh. Jangan seperti itu karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh seperti itu dalam bersikap. Dan kita juga harus tahu, mohon maaf ini saya perlu sampaikan ilmu ya. Dalam hal santunan, kadarnya itu sampai baligh. Sampai sekarang santunan itu umum. Saya pernah ada di satu masjid itu. Jadi DKM-nya santunan anak yatim. Saya disuruh isi ceramah. Oke, saya ceramah tentang anak yatim. Tahu yang datang ada yang sudah punya anak. Masih yatim emasnya saya bilang. Padahal udah punya anak. Ada yang udah kuliah. Pertamanya saya bilang ini mungkin anak-anak memang usia 15 tapi emang gedenya kecepetan mungkin gitu kali ya. Ternyata benar usia udah 20, 21 tahun. Ini enggak boleh. Tolonglah kita pahami kadar kaidahnya. Sehingga yang disebut yatim itu di angka 15 tahun ke bawah. Yang kayak gini baru sunnah kita santuni terus kita sayang dia, kita elus kepalanya wajar. Kalau yang sudah 20 tahunan dielus kan bahaya. Itu bahaya di ustadz, bahaya di orangnya juga gitu. Sama dua-duanya. Sehingga dalam hal ini tolong kaidah-kaidah seperti ini diluruskan. Maka sedekah kepada anak yatim itu dianjurkan di luar Ramadan juga. Di bulan Ramadan lebih dianjurkan. Ini perlu saya sampaikan di majelis ini. Ramadan itu seharusnya menjadi perbaikan kualitas ibadah spiritual dan ibadah sosial kita. Catat ini. Ini catat poin-poin ini. Harusnya Ramadan itu membuat kita memperbaiki kualitas ibadah spiritual yang mana namanya ibadah dan ibadah-ibadah sosial yang mana namanya muamalah. Atau spiritual yang disebut sebagai hablum minallah dan yang sosial hablum minan nas. Nah itu. Harusnya Ramadan itu kita benar-benar memperbaiki dua jalur itu. Antara bagaimana interaksi kita dengan Allah yaitu ibadah kita dan interaksi sosial kita dengan orang-orang sekitar kita. Jangan sampai Ramadan membuat kita jadi egoisme. Jangan membuat kita jadi egois. Pengen kenyang sendiri. Ya, pengen kaya sendiri. Kita harus mulai memikirkan orang-orang sekitar kita. Kenapa ini perlu disampaikan? Sebenarnya kaidah pengen ini dan itu kembali juga kepada kita yang banyak pengennya, padahal lupa ada orang yang lebih susah dari kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan sampai kalian itu melihat orang-orang yang selalu di atas kalian aja, sehingga kalian tuh punya ambisi untuk mencontoh mereka. Tapi lihat orang-orang yang di bawah kalian, sehingga kalian tahu betapa bersyukurnya kedudukan kita hari ini. Soal buka puasa. Jangan sampai kita itu
meringis kekenyangan, ada saudara kita yang menangis kelaparan. Jangan sampai setiap malam kita buang makanan kita sebab kita kekenyangan, nggak habis. Ternyata orang-orang sekitar kita itu ngorek-ngorek sampah nyari bukaan. Tolong yang seperti ini jadikan pelajaran. Dan ketika kita ingin membeli sesuatu, fikirkan. Ini sebenarnya jadi kurikulum kita di pertemuan ini. Fikirkan tentang seberapa besar kadar yang bisa kita habiskan dan seberapa besar kadar yang boleh kita bagikan. Ini harus jelas. Jangan serakah. Ramadan tidak mendidik kita serakah. Nanti teman-teman misalnya buka, makan, nyendoknya sesuai dengan kadar yang bisa dihabiskan. Enggak bilang, Ustadz pokoknya nanti ketika saya buka tuh saya sendok pakai sendok semen semuanya. Saya cangkul semuanya. Sekarang, nanti kena air, nggak bisa bangun Ustadz, nggak bisa taraweh. Sekarang seperti itu. Maka puasa itu mengajar kita tidak serakah. Lihat orang lain. Jangan hanya memikirkan kita. Kadang-kala kita itu soal buka puasa itu, Masya Allah. Lapar mata lebih kuat daripada lapar perut. Banyak maunya kita. Begitu ngabuburit, datang misalnya ke Jakarta street food. Datang, wah sultan, ini, dibungkus semua. Taruh di atas meja makan, yang dicobain 1 sendok. Setelah itu dia teriak-teriak, aduh kekenyangan, gak kuat lagi. Sisanya mau diapain? Ramadan mengajarkan kita soal kepedulian. Maka jangan sampai kita itu egois terhadap diri kita sendiri. Tapi lihat orang-orang sekitar kita, banyak di antara mereka bahkan tidak bisa buka sekenyang kita. Bahkan kalau saya lagi mau berangkat tarawih itu, kalau kasih imam, selalu melihat orang kanan kiri itu masih nunggu ada yang bagiin makanan ke dia. Dia itu sebelum kita bulan Ramadan udah puasa duluan. Puasanya gak buka-buka lagi. Karena gak ada makanan yang bisa dia makan. Itu yang harus kita peduli. Jangan hanya berpikir tentang perut kita, tapi juga perut orang lain, apalagi saudara-saudara kita. Maka dalam hal ini yang seperti ini perlu menjadi renungan kita agar Ramadan tidak mendidik kita sebagai orang yang serakah. Jelas insya Allah? Jelas. Nah. Ustadz, karena Lailatul Qadar itu adalah sangat istimewa ya Ustadz. Bagaimana caranya agar kita supaya bisa meraih Lailatul Qadar? Loncat nih, baru malam ke-8 langsung malam 27 kayaknya nih. Ya. Baik. Sekarang malam ke berapa? Sekarang hari ke-8, malam ke... Sama kan ya? Sama loh kita alhamdulillah Ramadan kali ini mulainya. Ada yang udah duluan enggak? Saya takutnya ada yang udah 20 hari soalnya. Indonesia ini wonderful. Ajib Indonesia ini. Ada yang udah puasa duluan ya. Lebaran nih, lebaran kita baru Lailatul Qadar, dia udah takbiran. Itulah negara kita indahnya. Sehingga alhamdulillah kita sama mulainya. Dan mudah-mudahan juga nanti lebarannya bareng. Supaya kita tidak diledek opor duluan pas lagi puasa gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa sampai ke akhir insya Allah. Soal Lailatul Qadar teman-teman sekalian. Disebut sebagai Lailatul Qadar karena itu adalah malam yang mulia. Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Ya, keagungan. Sehingga Lailah itu malam. Qadar itu mulia. Lailatul Qadar artinya malam yang mulia. Jadi kalau udah nyebut Lailatul Qadar, jangan nyebut malam lagi. Jelas ya? Jadi kita sebut keutamaan Lailatul Qadar. Jangan keutamaan malam Lailatul Qadar. Itu namanya malam-malam. Jadi 2 kali. Jadi kalau nyebut Lailatul Qadar, sebut aja langsung keutamaan Lailatul Qadar. Itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Tentu kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu, sebagaimana Allah mengabarkan apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang penuh dengan kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 malam. Banyak orang yang akhirnya mengkalkulasikan 1000 malam itu berapa tahun. Berapa tahun teman-teman? Ada yang menghitung sampai 83-an tahun. Kurang lebih 1000 malam itu 83 tahun. Makanya barang siapa ibadah di malam tersebut seperti ibadah 83 tahun. Sebenarnya maknanya bukan hanya makna zahir saja. Tapi makna 1000 malam itu artinya lebih baik daripada sekian banyak malam. Kadang-kala kata 1000 itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sangat banyak dan tidak terhitung. Saya kasih contoh. Ada hewan namanya kaki 1000. Siapa yang bisa ngitung kakinya beneran 1000? Ya enggak? Kaki 1000, coba dihitung. Beneran 1000 atau enggak? Kenapa kita bilang kaki 1000? Banyak. Itu juga maknanya. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Dia lebih baik daripada sekian banyak malam. Bukan makna 1000 secara perhitungan. Sehingga dia lebih baik daripada sekian banyak malam yang telah kita lalui. Jadi kalaupun memang mau dikalkulasikan jadi 83, boleh jadi maknanya lebih banyak dari itu. Karena artinya sangat mulia, lebih baik daripada sekian malam yang ada.
Nah, di malam tersebut adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dimulai dari malam 21 sampai malam yang terakhir, yaitu malam 29 atau malam 30. Dan Lailatul Qadar itu ada di salah satunya. Antara 21 sampai 30. Barang siapa yang menghidupkan semua malamnya, pasti dia dapat Lailatul Qadarnya. Dan barang siapa ngambil ganjilnya, boleh jadi Lailatul Qadar digenap. Barang siapa ngambil digenap, boleh jadi ada di ganjil. Maka yang bodoh adalah yang memburu Lailatul Qadar pada satu malam saja. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu rahasia. Dan disepakati bahwasanya Rasul SAW juga tidak tahu letak Lailatul Qadar itu sendiri. Kapan, di malam keberapa? Kalau dilihat riwayat hadis yang kuat, itu memang banyak di malam-malam ganjil. Dan dari yang ganjil lebih kuat lagi di malam 25, 27. Di antara 25 sama 27. Makanya masjid penuh banget di malam itu. Tahu-taunya di malam 22, rasain. Apa suruh 25 doang ke masjid? Dari 21 ke masjid. Dihidupkan semuanya. Makanya kata Nabi SAW, iltamisu, hidupkan Lailatul Ashr, 10 malamnya itu. Hidupkan semuanya, maka kita pasti dapat salah satunya. Jangan pilih-pilih. Soal ganjil genap itu, jangan difikirin. Biarkan Allah SWT yang menentukan. Ini jelas banget kita ini memang melakukan sesuatu karena ada maunya. Yang kita datang itu karena kita nyari Lailatul Qadar. Sampai ada istilah apa? Lailatul Qadar Hunter. Wih. Dibikin jaket itu belakangnya. Lailatul Qadar Hunter. Waduh. Takut Lailatul Qadar mau datang kan ya? Ada hunternya. Makanya seperti ini nggak boleh. Tentu nggak boleh. Kita boleh mencari Lailatul Qadar, tapi tidak boleh semata-mata menjadi pemburunya. Nggak boleh. Kalau bisa, kita itu menghidupkan semuanya, sehingga insya Allah kita dapat salah satunya. Lalu soal kaidahnya gini nih, kenapa malam tersebut jadi malam mulia? Sebabnya cuma satu. Karena Allah sebagai malam turunnya Al-Quran. Makanya Allah SWT pilih malam Lailatul Qadar itu sebagai turunnya Al-Quran. Allah bilang di dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang mulia. Berarti Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Sehingga malam ini spesial karena turunnya Al-Quran. Ini menandakan kepada kita bahwa ternyata gara-gara turunnya Al-Quran, Ramadan jadi spesial. Lailatul Qadar jadi spesial. Itu sebab Al-Quran turun kepada malam-malam tersebut. Bagaimana kalau Al-Quran turun kepada diri kita? Tertancap keras di dalam hati kita. Maka kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malam ini teman-teman sekalian, memang kejadiannya cuma malam saja. Dan para ulama sepakat bahwa malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Sehingga durasi Lailatul Qadar itu dari terbenam sampai terbit. Jadi ibadahnya di malam tersebut. Kalau mau kita cari malam-malam tersebut, silakan beribadah full. Ustadz, adakah ibadah khusus di malam tersebut? Jawabannya tidak ada. Asal nggak puasa aja. Nggak ada puasa Lailatul Qadar ya. Nggak boleh. Karena di situ bukan jamnya puasa. Jadi boleh ibadah apapun. Sedekah boleh. Ya, terus sholat malam juga boleh. Tilawah boleh. Zikir boleh. Terutama buat teman-teman yang lagi halangan, lagi haid. Teman-teman yang lagi haid masih bisa dapat Lailatul Qadar. Caranya menghidupkan malam tersebut sambil ibadah. Boleh ibadahnya zikir, atau murajaah hafalan, atau tilawah pakai handphone, boleh. Maka itu ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Jangan bilang, aduh Ustadz saya lagi libur, gak bisa dapat Lailatul Qadar. Gak ada, semua bisa dapat. Terutama yang laki-laki, gak ada liburnya. Sehingga laki-laki tidak punya jatah libur. Berjuang, makanya laki-laki disunahkan apa? I'tikaf. I'tikaf apa Pak artinya? Yang jawab nginap di masjid, kita suruh keluar. Ya. I'tikaf nginap di masjid, pantesan bawa kasur ke masjidnya. Jadi i'tikaf itu bukan nginap di masjid, berdiam diri di masjid untuk beribadah. Berdiam diri di masjid untuk beribadah. Makanya gak asing ketika orang mau i'tikaf, wah udah bawa selimutnya, bantalnya, gulingnya, kasurnya dibawa. Ini kejadian nyata, saya pernah datang ke satu masjid itu, ketika mau qiyamul lail, di saf belakang ada kasur. Itu punya siapa kasur? Saya bilang, yang i'tikaf Ustadz. Ya Allah, dibawa kasurnya. Untung istrinya gak ngikut itu. Kasurnya dibawa. Nah, ini bukan i'tikaf tentu maknanya. Jadi i'tikaf itu, dia berdiam diri, dia asingkan dirinya dari urusan dunia, dia pergi mengasingkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Makanya kalau i'tikaf dibilang nginep di masjid, ya gak jarang mereka semua ngorok di masjidnya.
Alhamdulillah Ustadz, saya tidur lebih baik daripada 1000 bulan Ustadz. Matamu gitu ya. Lebih baik daripada 1000 bulan, gimana ceritanya? Ya, ini yang gini-gini gak boleh dikiaskan ini. Sehingga yang seperti ini tidak boleh dikiaskan. Apapun yang saya lakukan, Ustadz saya masuk kamar mandi berarti lebih baik daripada 1000 bulan itu buang hajat. Gak ada. Jadi yang bisa dikiaskan adalah semua ibadah kita dibalas oleh Allah dengan ibadah yang luar biasa seperti ibadah 1000 bulan lamanya. Nah. Boleh. Baik. Nah, berhubung waktunya sudah sebentar lagi, kayaknya langsung kita buka aja sesi tanya jawab. Mungkin akan dibatasi untuk 2 orang penanya aja. Baik, 1 dari perempuan. Baik, 2, 3 boleh ya. 3 dipercepat. Silakan panitia. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Widianto mengenai qiraah. Tadi kan pembahasan saya insya mengetahui adalah berdasarkan dari Abu Hurairah, hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, kaya berkalah dengan memiliki banyak harta. Akan tetapi kaya adalah hati yang merasa cukup. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah tips kita tetap dapat mencapai hayatan thayyibah dengan berperilaku qanaah? Dan kedua, apakah ada dalil mengenai batasan bersyukur atas rezeki materi yang kita terima? Ada 2 pertanyaan. Pak siapa Pak namanya Pak? Widianto. Pak Widianto hat-trick Pak. Hat-trick 3 kali nanya saya setiap kajian dan UAS semuanya Masya Allah. Ini 3 pertemuan nih Pak Widianto nih nanya saya. Kita udah tandain loh Pak dari kemarin. Ustadznya dikasih UAS terus setiap pertanyaan. Masya Allah. Insya Allah barakallahu fiik. Sehat-sehat Pak Widianto. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di majelis berikutnya. Amin insya Allah. Baik. Yang pertama berkaitan dengan sabda Nabi SAW tentang sesungguhnya kekayaan seseorang itu tidak dilihat pada hartanya, namun kekayaan seseorang dilihat pada hatinya, pada hati yang merasa cukup, pada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan bagaimana indikator hati yang merasa cukup agar kita mendapatkan hayatan thayyibah, ya kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Kita lihat bahwa indikator qanaah itu tidak dilihat dari kadarnya. Qanaah itu dilihat dari bagaimana kita merespon nikmat itu sendiri. Sehingga itu bukan berarti orang yang menerima banyak nikmat tidak qanaah. Yang berarti harusnya orang yang menerima dengan ikhlas semua yang Allah kasih banyak dan dikitnya itu qanaah. Jadi hati yang qanaah adalah hati yang selalu menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu singkat yang saya sebutkan bahwa hati yang selalu menerima apa yang Allah tetapkan disebut qanaah. Disebut qanaah karena dia itu merasa cukup. Allah kasih segitu cukup. Allah kasih segini juga cukup. Maka lebih baik orang yang gajinya 30 juta qanaah daripada orang yang gajinya 3 juta tapi ngeluh mulu. Jadi qanaah itu cukup. Makanya saya ini kalah sama donat lagi. Saya kalah sama donat empoy ini. Saya lagi jelasin. Bikin gagal fokus Ustaz. Masalahnya lewat tuh donat kan lirik juga. Waduh donat. Mana bagiannya di depan saya gitu loh. Saya lagi ngejelasin nih, Pak Widianto di sini segini tadi. Nggak kelihatan. Gara-gara donat, Masya Allah. Jangan dimakan dulu, belum. Sabar, bareng sama saya, bareng. Aduh, qanaah makanya. Merasa cukup. Saya merasa cukup kayak gini, alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu jadi membuat hati kita itu merasa cukup atas apa yang ditetapkan, itu definisi qanaah. Dan jangan dilihat dari jumlahnya, jangan bilang bahwa makanya qanaah gajinya aja 30 juta, enggak gitu. Kalau memang qanaah itu bukan dilihat dari jumlahnya, tapi dilihat dari bagaimana kita meresponnya. Kita mensyukuri semua pemberian Allah, di saat dikasih segini kita bersyukur, dikasih segini kita bersyukur. Itu qanaah. Dan indikator lain orang yang qanaah adalah dia tidak muluk-muluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak muluk-muluk. Jadi nggak pernah namanya meminta kepada Allah ditambahkan tentang dunianya. Ini qanaah. Jadi qanaah dan zuhud ini mirip Pak Widianto. Jadi qanaah dan zuhud ini hampir setara. Antara orang yang tahu mana yang lebih utama daripada yang dia pinta. Sehingga kalau dia minta kaya, dia nggak minta kaya pakai harta. Kaya hati, kaya iman, kaya ilmu. Itu qanaah.
Orang yang minta kekayaan hati dan ilmu, dia qanaah. Dia tahu bahwa kecukupan dalam diri saya itu cukup, Allah kasih ilmu, maka saya bisa mengelola harta saya. Itu qanaah. Nah, adapun berikutnya, apakah ada dalil tentang batasan qanaah dari Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya dalilnya umum saja tentang hakikat dunia. Tentang hakikat dunia. Misalnya Allah sebut misalnya surat Al-Hadid kalau enggak salah ayat 20. Allah bilang i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ketahuilah bahwasanya dunia ini tempat senda gurau, tempat bermain-main, tempat berbangga-bangga, main banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Dan Allah tutup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lainlah dunia itu melainkan hanya perhiasan yang menipu. Nah, ini berarti cara Allah mendidik kita agar kita tahu hakikat dunia dan merasa cukup saja atas apa yang kita dapatkan di dunia. Maka kita itu harus qanaah soal urusan-urusan dunia. Adapun soal urusan akhirat, kita harus terus merasa haus. Makanya tidak ada tuh soal urusan agama diminta untuk jangan banyak-banyak gitu, nggak ada. Contoh misalnya ayat tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala misalnya. Tentang ampunan Allah itu Allah nyuruhnya lari. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Berlomba, lari, bersegera. Itu kalau soal urusan akhirat. Enggak boleh kita merasa cukup. Ah udahlah saya cukup, salat saya udah cukup segini. Ah tilawah saya cukup segini. Enggak, kita terus. Tapi kalau soal urusan dunia, lihat ayatnya. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Berjalanlah kalian di atas muka bumi Allah dan ambil secukupnya dari rezekinya. Lihat, ini namanya qanaah. Surat Al-Mulk. Allah bilang famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Kalian cukup berjalan saja, ambil secukupnya dari rezeki yang telah Allah siapkan di dunia. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Saya belum belajar Pak Widianto ini. Pasti tanya gini, saya belum belajar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, di belakang tadi, sama yang di tengah. Bolehkah dibantu Kak, panitia, membawakan mic-nya? Teman-teman masih jaga wudhu ya? Alhamdulillah. Jangan dimakan dulu ya Kak, donatnya ya Kak ya. Belum azan, tunggu. Mana Kak? Tadi Kak yang paling belakang juga ada, yang di tengah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha. Saya mau bertanya Ustaz, jadi saya sering dengar dari beberapa orang terdekat katanya kalau berdoa itu harus detail, gitu. Detail kita maunya apa, sedetail-detail mungkin. Tapi di satu sisi ada yang bilang juga kalau kita berdoa seperti itu kita sama saja sedang mendetail Allah. Nah, saya mau tanya, kalau gitu sebaiknya kita berdoa itu seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang berdoa, lebih baik detail atau general? Lebih baik kita minta kepada Allah SWT dengan sesuatu yang jelas sebenarnya Allah tahu apa yang kita inginkan, sehingga kita minta secara umum, atau kita minta secara detail karena kita ingin dikabulkan secara detail pula. Ini plus minus tentunya. Plusnya ada hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, was'alullahal jannatal firdaus. Dan mintalah kalian kepada Allah surga itu surga firdaus, detail. Mintalah kepada Allah surga firdaus. Disebutin surga paling tinggi langsung. Berarti detail nggak doanya? Detail. Nggak kayak kita, ya Allah masukin saya surga di bawah nggak apa-apa ya Allah. Ngemper. Enggak, detail. Was'alullahal jannatal firdaus. Mintalah kepada Allah SWT surga yang paling tinggi. Ini detail dari Nabi SAW. Ini plus. Berarti Nabi ngajarin kita minta itu yang detail supaya Allah kabulkannya langsung ke puncaknya. Detailnya itu berdasarkan tingkatan, bukan rincian. Jadi detail itu berdasarkan tingkatan, bukan rinci. Ya Allah saya pengen mobil mereknya ini, warnanya ini, platnya ini, di ini. Nah itu nggak bisa berlebihan namanya detailnya. Karena boleh jadi ketika kita minta mobil apa, Allah menginginkan kita mobil yang lain. Bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi minta itu soal tingkatannya. Ya Allah, saya sebenarnya sudah capek sama kemacetan Jakarta naik motor ya Allah. Izinkan saya punya mobil. Nah, itu udah detail.
Kan enggak, ya Allah saya sudah macet naik motor, izinkan saya itu punya pesawat. Itu kan berarti detail, berarti tingkatannya kita detail tuh. Enggak usah didetailin yang lainnya. Begitu punya mobil, minta lagi dia. Ya Allah saya capek di Jakarta. Naik mobil juga macet. Nah ini. Nah kan berarti setelah doa ada doa lagi. Makanya nggak usah detail-detail lah. Apa yang kita minta ternyata nantinya mendikte Allah. Nah baru saya masuk ke minusnya sekarang. Tadi plusnya adalah memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua agar apa yang diijabah oleh Allah SWT mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita detailkan itu. Yang berikutnya minusnya. Minusnya kalau mendetailkan doa itu betul masuk kepada pendiktean. Karena boleh jadi kita mendikte takdir Allah yang sebenarnya bukan hak kita. Atau Allah nyiapin yang lebih besar dari yang kita harapkan. Contoh kita sedekah 100.000, di dalam hati ya Allah tolong balas 10 kali lipatnya. Atau ya Allah tolong balas 1 juta ya Allah. Saya kasih 100.000 ini mudah-mudahan langsung dibalas 1 juta. Ternyata takdirnya Allah ingin balas 100 juta. Gimana detail yang barusan? Kan merugikan kita berarti, minus. Berarti kadang-kala detail kita itu bisa merugikan kita. Sebab kita tidak tahu takdir Allah itu lebih baik untuk kita atau lebih buruk untuk kita. Maka dalam berdoa, yang jelas-jelas aja ya Allah, berikanlah saya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia seperti, baru. Jangan detail banget, ya Allah saya pengen jodoh ya Allah. Muka Taehyung, jenggot Arab-Arabnya gitu kan. Badan begini, sampai badan-badannya ada detail. Ya Allah. Saya pengennya mukanya kayak artis Korea ya Allah, tapi dia orang Jawa Tengah. Ini kan detailnya aneh gitu loh. Tolonglah yang seperti ini. Saya pernah punya murid soalnya dulu gitu. Ini murid saya ini nyata nih, jadi nyata beberapa 3 tahun lalu mungkin. Murid saya bilang gini, Ustadz boleh enggak kalau saya berdoa itu supaya ini beneran ya, berdoa saya jodoh sama Taehyung. Saya jawab gini, boleh aja, boleh. Berdoa minta kita berjodoh sama siapa aja boleh. Asalkan berdoa dalam keadaan berakal. Saya sih orangnya soft spoken ya, soft spoken banget saya orangnya. Pelan gitu, tapi langsung ke ulu hati. Saya cuma bilang gitu, boleh. Asalkan berdoa itu dalam keadaan berakal. Karena orang berakal tidak mungkin mintanya sampai segitunya gitu loh. Pakai akal kita mintanya. Sehingga dalam hal detail dan mendikte itu ada benarnya. Tinggal kita dalam meminta kepada Allah SWT, Allah berikan saya yang terbaik. Baca tadi saya di grup itu saya bilang mudah-mudahan Allah berikan kita cuaca yang terbaik. Dan mudah-mudahan yang terbaik itu tidak hujan. Itu doa yang seperti itu. Jadi kita minta yang terbaik, jangan minta ya Allah kalau bisa jangan hujan ya Allah. Itu dikte namanya. Ya Allah saya minta cuaca yang terbaik karena saya pengen datang ke pengajian. Itu doa yang benar. Detailnya apa? Pengen datang ke pengajian. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Satu lagi tadi penanya dari perempuan ya satu ya? Iya. Panitia, Kak. Ya, Kak Alif tolong. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ria. Di sini saya mau bertanya Ustaz masalah untuk tema kita hari ini kan pengen ini, pengen itu. Sebagai muslimah yang baru belajar, mungkin saya juga kan ada kepengenan untuk memiliki suami yang memang bisa untuk membimbing saya ke arah yang lebih baik. Lalu saya juga pasti maunya untuk yang tahu agama, bahkan bisa memperlakukan kita seperti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah cuma kalau bisa nanti kenyataan takdirnya kita Ustaz, ternyata kita dapat suaminya itu yang jauh dari harapannya kita, bahkan jauh dari Allah, bahkan gak bisa membimbing kita, itu apakah ujian Ustaz? Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pertanyaan penutup mewakili seluruh umat. Semuanya tadi senyum-senyum sambil nunduk Ustadz, kelihatan. Sambil nengok, makasih Mbak. Allahu Akbar, maghrib ujiannya banyak jadi Ustadz ya. Baik, berkaitan dengan bagaimana ketika kita minta kepada Allah yang begini, ternyata Allah jawab yang begitu. Minta sih speknya Masya Allah, begitu datang astagfirullah. Tapi itulah takdir. Takdir itu tidak mesti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak mesti
apa yang sesuai dengan selera kita. Seperti kapal yang berlayar di lautan, itu mereka tidak bisa berjalan sesuka mereka, namun mereka harus siap dengan adanya angin-angin yang bawa mereka pergi kemanapun. Sehingga kita tidak bisa berjalan sesuai keinginan kita, meskipun kita udah punya rencana, tuh kapal punya tujuan. Kapal itu punya tujuan, punya nahkoda. Dia bahkan mesinnya udah tahu arahnya mau kemana, tapi kalau angin membawa dia kemana, apa boleh buat? Angin membawa mereka ke tempat yang lain, maka apa boleh buat? Begitulah kira-kira takdir. Semua sudah tertata, tersistem, semuanya sudah terencana. Begitu kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya begitulah kehidupan. Karena dunia ini bukan surga. Dunia ini bukan surga. Apa yang kita minta pasti banyak kurangnya. Kalau di surga apa yang kita minta justru sempurna semuanya. Sehingga kalau pengen yang sempurna, pulanglah. Di surga mintanya. Saya orangnya soft spoken sekali lagi ya. Nih, biar antum tahu gitu ya. Jadi udah azan ya kan? Udah azan. Menyegerakan buka lebih afdal daripada menjawab pertanyaan kan gitu. Saya mohon maaf, tapi saya selesaiin dulu jawaban ini. Jadi kalau misalnya kita meminta sesuatu kepada Allah, silahkan boleh sedetail-detailnya, silahkan, itu hak kita. Nggak ada batasan dalam berdoa. Tapi ketika Allah nanti kasih yang lain, boleh jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti istrinya Firaun, Mbak. Istrinya Firaun itu solehah, dijamin masuk surga, tapi suaminya Firaun. Suaminya Firaun loh, bayangin. Ini istri punya suami Firaun. Jadiin sejarah, Mbak, Firaun ini. Tapi dia masuk surga sebab Allah uji dia dengan suaminya. Maka boleh jadi kita bisa masuk surga dari jalur ujian suami. Suami bisa masuk surga dari jalur ujian istri. Udah pada minum aja, ustadznya belum. Oke, cukup, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahualam, saya mohon maaf kalau banyak salah dan ucap. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz boleh langsung. Boleh ada yang mau azan? Silakan. Kak. Langsung aja Ustadz. Doa berbuka. Baik. Kita buka puasa ya. Dan tadi saya bilang nih, saya sekalian sampaikan supaya Ramadan berikutnya tata cara bukanya seperti ini. Jadi ketika kita buka puasa, jangan kedepankan doa baru buka. Tapi buka dulu baru doa. Maka pertama yang harus kita lakukan itu baca bismillah sebelum minum. Sebelum buka puasa buka dulu botolnya. Jadi kita baca bismillah, ini yang udah pegang botol baca bismillah, minum, baru baca doa buka puasa. Dan sunnahnya nggak perlu bareng-bareng, terserah mau Allah malakasum itu silakan, mau zahabat dhamau silakan. Silakan bismillah terus minum. Terus begitu selesai buka, maka boleh dilanjutkan makan kurma kalau ada. Karena kata Nabi SAW itu ada urutannya rutobat, kurma muda. Kalau tidak ada kurma muda maka kurma tua, tamarat. Maka kalau nggak ada yang muda, yang tua juga boleh lah. Kalau nggak ada tamarat, maka air putih saja. Nah setelah itu langsung sholat, begitu sunnahnya Rasul. Dan kalau teman-teman mau berdoa, saya tidak akan pimpin doanya karena saya tahu doa kita beda-beda. Saya punya doa masing-masing, teman-teman juga punya doa masing-masing. Jadi silakan berdoa sambil nunggu waktu sholat maghrib. Yang wudunya sudah batal, boleh gantian satu persatu. Jangan langsung semua ditinggal ustadznya. Satu-satu aja wudunya, balik lagi kita sholat berjamaah insya Allah. Selamat berbuka puasa, semoga Allah terima puasanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai kajian kita hari ini dan alhamdulillah kita telah melewati puasa hari ini. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah ya Kak ya. Amin. Terima kasih atas kehadirannya dan berkenannya untuk hadir di kajian milenial bulan ini. Insya Allah bulan depan dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir lagi bersama kami di sini ya. Amin. Akhir kata, saya Melia Baskarani undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.